Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya, Natia Lita. Pemirsa, persoalan aturan usia calon presiden dan juga calon wakil presiden belum juga usai. Setelah memutuskan batas usia minimal capres-cawapres pada Senin pekan lalu 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi pada Senin hari ini 23 Oktober 2023 rencananya akan memutuskan batas maksimum usia capres-cawapres. MK akan memutus gugatan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas maksimal usia capres dan cawapres. Pemohon Rudy Hartono meminta dalam petitumnya agar batas usia capres-cawapres berusia 70 tahun. Menurutnya, usia menentukan kemampuan seorang dalam memimpin. MK juga akan membacakan putusan perkara nomor 104 terkait Undang-Undang Pemilu dengan pemohon Gulvino Guevarato yang dalam petitumnya meminta agar orang yang sudah 2 kali maju capres tidak diperkenankan untuk kembali maju. Pemirsa, laporan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi dengan rekan kami Fahada Indi akan mengabarkan informasi terkini dari sana. Selamat pagi Indi, silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi Telita dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini Mahkamah Konstitusi rencananya akan memutuskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum atau UU Pemilu, di mana dijadwalkan hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini sidang pembacaan putusan MK ini akan berkaitan dengan sejumlah perkara. Setidaknya ada 5 pemohon yang berbeda berkaitan dengan undang-undang pemilu tersebut. Namun salah satu diantaranya adalah yang nanti juga akan pembacaan putusannya ini akan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah terkait dengan gugatan batas usia maksimal dari calon presiden, yakni 70 tahun. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini pembacaan putusan itu akan dipimpin langsung oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Anwar Usman, beserta dengan 9 Hakim MK yang juga dijadwalkan hadir dalam sidang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut. Nah, untuk sidang nanti rencananya akan digelar yakni di ruang sidang MKRI 1 yang berada di lantai 2 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ada sejumlah perkara seperti tadi saya sudah sampaikan terkait dengan uji materi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni tentang pemilihan umum yang akan diputus hari ini dengan 5 orang pemohon atau 5 pihak pemohon yang berbeda. Yakni adapun yang pertama, Ana dan juga pemirsa, ini adalah mengenai perkara nomor 107/PUU ini tahun 2023 tentang pengujian material Undang-Undang Pemilu dengan pemohon atas nama Rudy Hartono. Nah, Rudy Hartono ini, Ana dan juga pemirsa, menggugat Undang-Undang Pemilu dan juga berharap batas capres maupun cawapres maksimal adalah berusia 70 tahun, di mana menurut pemohon Rudy Hartono, usia ini menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin Indonesia ke depannya. Nah, Rudy Hartono ini pemirsa, selain Rudy Hartono maksud kami juga ada pemohon lainnya. Ini adalah pemohon kedua yang akan putusannya ini dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yakni atas nama pemohon Gulvino Guevarato, di mana Gulvino ini menggugat terhadap pasal 169 huruf N, di mana di sini yang digugat adalah maksimal calon presiden maupun calon wakil presiden maksimal ini 2 kali mencalonkan diri di pemilihan umum. Gugatan terhadap pasal 169 huruf Q juga disampaikan oleh pemohon Gulvino Guevarato, di mana ia ini meminta batas minimal dari cawapres ini adalah 21 tahun. Hal ini mengacu terhadap persyaratan legislatif. Kemudian maksimal dari cawapres adalah 65 tahun, mengacu usia produktif berdasarkan BPS. Selain itu, selain 2 orang pemohon tersebut, hari ini perkara yang akan dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi juga berkaitan dengan gugatan dari 3 warga negara, Ana dan juga pemirsa. Yakni ini adalah perkara nomor 102/PUU tahun 2017
2023 mengenai uji materi Undang-Undang Pemilu dengan pemohon ada 3 orang warga negara. Yang pertama adalah atas nama Wiwit Arianto, kedua adalah Rahayu Fatikasari dan juga Rio Saputro. Mereka ini meminta agar batas usia maksimal dari calon presiden adalah 70 tahun. Mereka ini juga menuntut agar meminta agar diatur bahwa calon presiden ini tidak pernah cedera karena terlibat dengan pelanggaran HAM. Nah, dengan kata lain juga ini adalah berkaitan dengan pasal 169 huruf D, di mana calon presiden dan juga calon wakil presiden Republik Indonesia tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum berat. Nah, selain itu juga ada pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yakni di huruf D yang menyatakan bahwa ini tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya. Kemudian untuk pasal 169 huruf N yang sebelumnya juga digugat oleh Gulvino, ini adalah menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Kemudian huruf Q ini adalah mengenai usia paling rendah adalah 40 tahun. Nah, tentunya selain 3 pemohon tersebut, ada juga pemohon yang keempat yang nantinya juga akan diputuskan di jadwal atau di jam yang sama, yakni pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yakni memutus perkara nomor 96 tentang Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh pemohon Riko Andi Sinaga. Riko di sini meminta agar syarat usia capres-cawapres diturunkan, yakni menjadi 25 tahun, sementara pemohon yang kelima ini adalah atas nama Gui Rangga Boro. Gui Rangga Boro ini pemirsa meminta usia cawapres minimal berusia 21 tahun. Ada 2 pemohon yang bisa di-highlight pada hari ini, yakni putusannya pada pukul 10, yakni perkara yang dimohonkan oleh Rudi Hartono serta 3 orang warga negara, yakni atas nama Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari dan juga Rio Saputro mengenai batas usia calon presiden ini maksimal adalah 70 tahun. Tentunya jika MK ini mengabulkan pemohonan gugatan tersebut, pasti hal ini akan berpengaruh terhadap salah satu calon presiden Republik Indonesia yang rencana ini baru akan mendaftarkan ke KPU Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Nanti kita akan saksikan bersama bagaimana kemudian putusan para hakim, apakah akan mengabulkan permohonan dari para pemohon yang tadi sudah saya sampaikan ataupun menolak, dan seperti apa kira-kira hasil dari persidangan Mahkamah Konstitusi masih akan kita nantikan. Karena jika memang sesuai rencana, sidang ini akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pada di menit ini kami memantau ini di depan gedung atau di depan ruangan MKRI 1, yakni di lantai 2, memang masih dilakukan sejumlah persiapan dari peserta sidang maupun dari peserta sidang kami pantau ini memang masih baru akan berusaha akan menuju ke ruang sidang untuk mengikuti jalannya persidangan, di mana nanti sidang akan dipimpin ini rencananya adalah oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman beserta dengan 9 orang hakim lainnya. Sementara itu, Ana, yang bisa kami sampaikan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami kembalikan terlebih dahulu ke Anda di studio. Indi, tadi kami juga sama-sama saksikan di laman YouTube Mahkamah Konstitusi bahwa sidang ini sedang persiapan seperti juga yang Anda katakan. Bagaimana dengan urutan sidang nanti akan dibacakan putusan-putusannya? Sudahkah ada informasi? Iya, untuk urutannya memang belum ada informasi resmi, Ana, yang kami dapatkan. Namun sebenarnya segala macam jadwal sidang itu bisa dilihat yakni di laman mkri.id, di mana itu adalah laman resmi dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak ada urutannya, namun di situ dijelaskan juga bagaimana penjadwalan dari sidang-sidang yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah sidang yang kami pantau ini adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 tentang atau Undang-Undang Pemilu, di mana ini rencananya akan dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika kami lihat di laman MKRI, Ana dan juga pemirsa, ini memang sidang sudah dimulai sejak pagi tadi. Setidaknya sidang terakhir yang digelar sebelum sidang terkait dengan Undang-Undang Pemilu tersebut ada sidang yakni pada pukul 9.30 mengenai perkara lainnya yang digelar di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, makanya kami masih akan menantikan usai sidang pukul 9.30 itu selesai, kita bisa nantikan lebih lanjut perjalanan putusan sidang MK, yakni mengenai gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun. Ana. Baik, Pak Hada Indi, apakah Anda kemudian menyaksikan adakah para penggugat ini hadir ke dalam ruang sidang masuk? Iya, Ana dan juga pemirsa. Ini untuk informasi juga kepada pemirsa, memang sebelum para peserta sidang termasuk di dalamnya adalah pemohon gugatan di Mahkamah Konstitusi, alurnya ini adalah mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu di lantai 1 gedung Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti mereka akan menuju ke ruangan persidangan yang sudah dijadwalkan. Jika perkara yang tadi kami sampaikan atau yang masih kita akan nantikan yakni mengenai UU Pemilu, ini adalah akan berlokasi di ruang MKRI 1, yakni di lantai 2 tempat kami mengabarkan saat ini, maka para pemohon maupun peserta sidang lainnya nanti akan perlu untuk melakukan registrasi, yakni di sebelah kiri saya. Di sini akan ada pihak pengamanan yang akan mengecek siapa saja yang nantinya akan memasuki ruangan sidang. Tadi kami memang belum melihat ada pemohon yang sudah memasuki ruangan MKRI 1, namun jika nanti para pemohon ini akan memasuki ruangan sidang, akan melintasi atau melewati sejumlah pengamanan yang ada di sebelah kiri saya, Ana. Oke. Untuk sampai saat ini memang kami belum melihat adanya para pemohon yang memberikan keterangan kepada awak media mengenai rencana persidangan pembacaan putusan MK pada hari ini, Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Fahada ini dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.